acara yang mungkin yang paling ditunggu-tunggu, paling banyak pendengarnya ya, paling dinantikan oleh para wali santri, apalagi ya bagi para wali santri yang mungkin memondokkan anaknya di Gontor, dan juga antum ya para pendengar setia Radio Sorgontor FM, yaitu adalah segmen ngantri ini, ngobrol bareng santri. Ini mana pada kesempatan kali ini kita mengundang juga ya beberapa santri yang sebelumnya mungkin bersama dua saya ya, dua Q berdengan wali kelas mereka yaitu Al-Ustadz Wil dan Ali. Dan kali ini pada sore hari ini kita mengundang ya para santri-santri kita, dan tak lupa dengan wali kelas beliau yaitu kelas 2C. Ya, di mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini wali kelas beliau yaitu dari kelas 2C ya berkenan hadir, yaitu Al-Ustadz Hakim Maulana Zain SE. Dan mungkin ada baiknya nih ya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi bagi antum mungkin ada baiknya nih untuk kita menyapa terlebih dahulu. Kita kenalan dulu nih bersama dengan wali kelas daripada kelas 2C yaitu Al-Ustadz Hakim Maulana Zain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Masya Nadir. Allah Ustaz, gimana kaifalukum Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Masya Allah, gimana Ustaz, aktivitas sore ini? Ada kesibukan apa aja Ustaz? Alhamdulillah sore hari ini sore yang sangat bahagia Masya karena Allah. mendapatkan undangan langsung Iya. dari Ustadz Nadir tadi pagi. Jadi saya langsung mempersiapkan untuk hadir di sini segera. Masya Allah, Alhamdulillah. terima kasih banyak ya Ustaz, bisa mudara bersama kami di segmen ngantri. Masya Allah Ustaz. Masya Allah. Sebelah sini dulu nih yang belakang komputer yang dari tadi kayaknya paling sibuk ya. Masya Allah. Silakan akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Rahman Tanjung. Saya berasal dari Bogor, tepatnya di Cibinong. Mungkin cukup segitu saja. Itu ya, Masya Allah. Kalau boleh tahu siapa namanya? Fahmi ya? Fahmi. Fahmi, kalau boleh tahu orang tuanya berdomisili di mana ya? Alhamdulillah orang tua saya sekarang lagi tinggal di Korea. Oh, Masya Allah ya. Kalau sekarang alhamdulillah ya, mungkin sekarang orang tuanya lagi denger kayaknya ya, karena kebetulan kita mendapat monitor langsung bahwa mungkin dari ayahanda ataupun orang tua dari Fahmi sering ngederin sorga ya. Jadi untuk wali santri dari Fahmi kita mengatakan welcome ya di Radio Sorgontor FM. Masya Allah. Kemudian di sampingnya yang dari tadi kayaknya paling ceria nih, Masya Allah. Silakan akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keanan Ilham Syatoha. Asal dari Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan. Masya Allah, di Jakarta Selatan ya, Masya Allah. Kenan kalau nggak salah tuh udah pernah ngantri ya sebelumnya. Nah, Ustaz. Kalau boleh tahu sebelumnya ketika kelas 1 tahun lalu ya, itu kelas berapa Kenan? Kelas 1S. 1S. Kalau boleh tahu wali kelasnya siapa? Saya Ustadz Fahmi Zailani. Ustadz Fahmi Zailani ya. Dan kebetulan ketika itu tahun lalu ikut juga acara ngantri. Ya, jadi berarti ini udah 2 kali ya mengudara bersama Radio Sorgontor FM. Masya Allah ya. Kemudian kita beranjak ke sampingnya nih yang kayaknya dari tadi paling semangat banget nih kayaknya. Perkenalkan, nama saya Atila Noval Kamil, berasal dari Bandung yang bertepatan di Kecamatan Arca Manik. Oh, Masya Allah, dari Bandung ya. Masya Allah ya. Kebetulan juga kurang perlu tahu ya bahwa sejatinya dari Wali Atila Noval Kamil ini merupakan pendengar setia dari Radio Sorgontor FM ya. Jadi untuk Wali Atila nih semangat ya, karena kebetulan sore ini anandanya nih bisa mengudara di acara ngantri. Masya Allah ya. Yang kebetulan juga perlu tahu ya, kalau nggak salah tuh Wali Atila juga kemarin memenangkan kuis ketika spesial momen Radio Sorgontor FM ini memenangkan kuis yang kami selenggarakan dan akhirnya mendapatkan grand prize. Masya Allah ya. Kemudian kita beranjak ke sampingnya nih kayaknya yang paling nggak kalah semangat juga nih Mas Lali sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Miftah Tiarsyah Putra, berasal dari Jakarta, tepatnya Jakarta Utara. Oh, dari Jakarta Utara ya. Berarti kalau bisa dibilang sekonsulat sama Kenan ya. Nah, Ya, berarti ketika berangkat tuh bareng bisnya atau beda? beda bis. Oh, beda bis ya. Ya. Tapi ketika kumpul konsulat ataupun ada perkumpulan gitu tetap satu konsulat Jakarta. Nah, Masya Allah ya. Kalau boleh tahu siapa namanya nih? Miftah nih. Dari kelas 2 yang kalau nggak kelas 2 aja sih, mungkin keseluruhan santri yang berasal dari Jakarta nih berapa ya kira-kira setahu Miftah nih? Kurang tahu. Kurang tahu ya, tapi kalau nggak salah tuh akhirnya dia pernah negara bahwa sejatinya daripada santri yang berasal dari Jakarta ini merupakan santri yang paling banyak ya, yang menempati ataupun bersekolah di Gontor, mondok di Gontor. Masya Allah ya, luar biasa Jakarta ya, di tengah kepadatan dengan metropolitan gitu ya di ibu kota. Namun alhamdulillah masih banyak santri yang mau berjihad datang jauh-jauh ke Ponorogo, ke Gontor ya untuk bisa menimba ilmu. Masya Allah ya. Kemudian mungkin kita langsung aja ya kita ngobrol pada sore hari ini bersama narasumber kita, ada Fahmi, kemudian ada Kenan, juga ada Atila Noval Kamil. Atila, panggilannya apa Atila?
Atila. Atila ya, panggilannya Atila, Bang Areng Atila, kemudian dengan Miftah ya, Miftah kan? Masya Allah. Kita langsung beranjak dulu nih ya. Kita tahu kan bahwasanya sekarang antum udah beranjak ke kelas 2, yang dimana kalau nggak salah tuh biasa kita sebut julukan untuk santri yang beranjak ke kelas 2 tuh dibilang kuda mak sigor ya. Karena di sini antum tinggal asrama bareng kelas 2, kelas 3 yang sebelumnya itu judut ya ataupun anak baru, ini beranjak ke ranah santri lama nih. Kira-kira gimana kesan antum ketika pertama kali ngerasain suasana menjadi santri lama nih, mulai dari Fahmi nih? Alhamdulillah naik kelas 3, naik kelas 2. Dari- Naik kelas 2. Iya, kelas Alhamdulillah 2. 2C, kelas tinggi juga. Masya Allah Pertama ya. masuk pondok ini tuh saya pertamanya nggak nyangka gitu. Oh nggak nyangka Bisa ya? bertahan di pondok ini. Sebenarnya kelas 2 itu pelajarannya tuh sama aja kayak kelas 1. Tapi cuman di bahasa Arabin. Oh ya, bahasa Arab ini ya. Iya. Seperti jembatan dari kelas 1 ke kelas 3. Jadi kalau di kelas 3 kita punya banyak pelajaran baru Oh, seperti iya, iya. usul fiqh, tarbiyah wa ta'lim, dan Masya Allah, sebagainya udah macam. tahu ya. Ini kalau boleh tahu, udah tahu pelajaran itu dari mana anu aja nih Fahmi? Karena di Kudama Sigor nih kita sebagai kelas 2 juga sekamar sama kelas 3. Oh, bareng tinggalnya ya? Iya, jadi bisa beradaptasi Oh, juga beradaptasi lingkungan ya. mereka. Masya Allah ya. Kemudian Fahmi gimana nih kesan pertama kali tinggal di asrama anu ya, asrama, kalau boleh tahu asrama Fahmi di mana nih? Di Indonesia, Indonesia 3. 3. Gimana kesan pertama kali tinggal di asrama zona santri lama ya, tepatnya di Indonesia 3, gimana kesan awalnya nih, dari mudabirnya, suasananya, disiplinnya, gimana kesannya? Bangga. Bangga Jadi ya? bisa jadi santri lama. Oh iya, Dan Masya santri Allah. lama juga ini udah banyak terbuka bagi kita ladang untuk belajar lebih banyak ilmu. Iya. Contohnya kursus, klub dan lain sebagainya. Masya Allah ya. Kemudian untuk Atila nih, gimana kesannya Atila ketika pertama kali menginjakan kaki di asrama santri lama nih? Alhamdulillah dapat bergabung dengan kelas 3 dan Kelas kelas 2. 3 ya. Jadi menambah muamalah gitu. Menambah muamalah yang mendawasan, kemudian bisa menambah teman juga ya dengan kakak kelas. Kemudian gimana ya suasananya, kira-kira disiplin yang ada di asrama Atila ini gimana? Kalau santri lama ini waktunya tuh lebih bebas gitu dari santri baru. Oh lebih bebas ya, jadi nggak terlalu ditekenin ataupun dikontrol sama mudabir atau pengurus asrama ya. Jadi bisa sedikit bisa mengatur diri sendiri ya. Masya Allah ya. Kemudian untuk Kenan nih, gimana Kenan perasaannya, kesan awalnya ketika pertama kali tinggal ya di asrama zona santri lama nih? Mungkin agak sedikit kaget juga ya. Sedikit Saya- kaget ya. Ya campur kelas 2 dengan kelas 3. Kelas 2, kelas 3. Kemudian yang buat kaget itu apa kira-kira Kenan? Ya mungkin karena ada teman yang sekamar tapi beda kelas ya. Oh beda kelas ya. Ya, mungkin kesan awalnya ya. Karena sebelumnya ketika kelas 1 tuh bareng ya, kelas 1 semua. Kemudian ketika akhir tahun juga masih sama. Kemudian ketika kelas 2 bareng kelas 3. Ya Masya Allah ya. Kemudian untuk Miftah nih, gimana kesan awal Miftah yang Miftah rasain pertama kali ketika menginjakan kaki tinggal di asrama santri lama nih? Yang saya rasain di santri lama ini itu jauh sekali dari santri baru. Oh iya, kira-kira apa tuh yang perbedaan yang paling mencolok ini antara zona santri lama dan juga zona santri baru nih? Kalau misalnya santri baru itu masih di Sedikit dikontrol ya, Iya, dikontrol oleh mudabir. diatur sama mudabir pengurus Ya. asrama. Kalau kelas 2 ini Kalau gimana? kelas 2 itu udah bebas, udah mudabir nggak terlalu Ngontrol ya? ngontrol santri. Oh ya, jadi kita lebih leluasa untuk mengatur diri ya. Iya. Masya Allah ya. Kemudian itu kan tadi ya perbedaan yang dirasain oleh Miftah nih ketika pertama kali merasakan zona santri lama nih. Kemudian kira-kira menurut Atila nih, apa perbedaan yang paling mencolok antara asrama anak baru dan juga asrama anak lama di Gontor nih lebih tepatnya? Kalau asrama anak baru itu peraturannya tuh sangatlah ketat gitu. Seperti harus mengganti pakaian dan harus mengganti baju dan seragam pada jam 6. Tetapi Oh, iya. kalau di asrama anak lama itu harus ganti baju dan seragam itu saat jam setengah 7. Oh setengah 7, jadi sedikit lebih longgar ya. Ya memang sih suatu yang wajar ya, karena ini kita tahu ya kelas 1 tuh masih anak baru ya, berarti notabene ini masih pondasi, dan berarti pondasinya harus ditekanin lebih dalam, harus dikuatin biar ketika nanti tiangnya berdiri, dindingnya berdiri, atapnya berdiri, karena pondasi yang udah didasari dengan kuat jadi bisa kuat ya. Jadi wajar aja sih mungkin ketika kelas 1 tuh disiplinnya lebih
keras ya, mungkin sedikit lebih ditekanin sama pengurus asrama ya, Masya Allah. Kemudian untuk ke Fahmi nih, kira-kira nih Fahmi, yang Fahmi rasain perbedaan yang paling mencolok ya selain daripada disiplinnya tadi, apa yang Fahmi rasa tuh berbeda banget nih antar suasana santri lama dan juga santri baru nih Fahmi? Buat saya yang paling mencolok itu ada di antara waktu sama pengurus OPPM ke kita gitu. Kalau di masa judut atau masa anak baru, hubungan antara pengurus OPPM dan anak baru itu lewat mudabir gitu. Jadi kalau misalnya kita berbuat salah di masjid, nanti mudabirnya yang kena gitu. Tapi kalau di anak lama kita udah bisa mengatur diri kita sendiri, apa kita yang salah, kita yang dihukum. Oh, jadi lebih bertanggung jawab ya. Iya, Jadi ketika ada kita masalah bisa lebih bertanggung jawab untuk diri kita Masya Allah. sendiri. Jadi mungkin itu ya yang Fahmi rasain yang paling mencolok ya dari para peraturannya. Betul. Jadi bisa lebih OPPM ataupun organisasi ya, antar koordinator ataupun OPPM itu terjun langsung ya ke kita ya. Iya. Jadi kayak kita melanggar pelanggaran ataupun berbuat suatu kesalahan, maka langsung kita yang mendapat panggilan nih ya, Masya Allah. Betul. Karena berhubung tadi udah dibahas sama Fahmi nih tentang masalah panggilan ataupun hukuman yang diberikan dengan OPPM ataupun koordinator sendiri nih. Kira-kira menurut antum nih apa sih ya, untuk perkenalan ke para pendengar nih, apa sih dakwah itu ya? Dari siapa nih? Kenan aja nih. Dek, Kenan bisa dipaparin gak sih? Apa sih ini maksudnya dakwah tuh? Dakwah itu seperti kayak panggilan ke bagian-bagian itu. Panggilan ke bagian ya. Kalau boleh tahu alasan atau faktor utama kenapa dipanggil tuh karena apa aja sih? Mungkin karena kita melakukan kesalahan atau suatu yang gak benar. Oh, jadi kita melanggar peraturan ataupun sedikit penyeleweng daripada rutinitas pondok ya. Kemudian habis itu mendapat panggilan. Kalau boleh tahu ya, ketika dipanggilan pasti kan ada hukuman ya pastinya ya. Karena ini merupakan konsekuensi ya. Kita melanggar berarti ya harus terima hukuman. Ini sebagai wujud daripada rasa tanggung jawab kita ya. Kemudian Kenan nih pernah nggak mendapat dakwah atau panggilan dari bagian OPPM ataupun koordinator, Kenan? Pernah, Sat. Pernah. Kalau boleh tahu bagian apa tuh, Kenan? Bagian bersih lingkungan. Bagian bersih lingkungan ya. Kalau boleh tahu Kenan, kenapa kok bisa sampai dipanggil sama bersih lingkungan tuh, kenapa Kenan? Waktu itu jadi piket asrama. Oh, piket asrama ya. Terus? Terus waktu itu kalau kata bagian bersih lingkungan itu ke jam 5 itu udah depan asrama udah bersih. Oh, udah harus bersih ya. Kemudian ketika itu Kenan terlambat atau nggak bersihin atau gimana Kenan? Terlambat, Sat. Terlambat bersihin. Kemudian besoknya atau malamnya? Besoknya ya. Besok siangnya langsung dipanggil ya. Masya Allah, nggak apa ya Kenan ya. Mungkin ini ya konsekuensi kita ya, harus menerima hukuman atas pelanggaran. Jadi mungkin lain kali harus lebih teliti lagi, lebih disiplin lagi ya Kenan. Kemudian untuk kira-kira nih Atila nih, udah pernah ngerasain dakwah nggak Atila? Udah pernah. Udah pernah. Kalau tahu bagian apa tuh Atila? Koordinator. Koordinator, Masya Allah. Kalau tahu kenapa bisa sampai dipanggil ke koordinator, kenapa tuh Atila? Karena tidak hadir pada acara season. Pada season hari Kamis. Iya. Oh, kalau boleh tahu kenapa kok sampai Atila nggak hadir tuh, kenapa alasannya? Karena pada saat itu saya masih ada di bagian kesehatan. Oh, lagi sakit ya. Kemudian izin ataupun rekomendasinya nggak sampai atau gimana Atila? Itunya belum sampai itu. Oh, saat rekomendasinya belum sampai, terus habis itu dipanggil. Tapi setelah itu Atila ngomong sama bagian koordinatornya ya. Iya. Habis itu dijelasin, Masya Allah ya. Gak apa-apa sih, jadinya mungkin itu karena kesalahan sendiri ya, bukan faktor kita. Tapi ya mau gimana lagi, kita harus tanggung jawab ya atas permasalahan tersebut nih. Kemudian Miftah nih ya, kayaknya yang paling semangat nih, yang paling ceria dari tadi nih. Miftah udah pernah ngerasain dakwah gak Miftah? Udah. Miftah, kalau tahu nih Miftah, ketika itu dakwah di bagian apa? Bagian takmir masjid. Takmir masjid ya. Kalau bisa tahu sedikit, bisa ceritakan nggak kronologinya kok bisa sampai dipanggil ke bagian takmir masjid itu karena apa? Karena lagi itu pada saat itu saya sedang dirapihin softnya. Iya. Nah, saya mulai soft dari samping. Oh Nah, iya. takmirnya itu bilang kalau mulai soft dari tengah. Harus dari tengah ya, biar lebih rapi ya, biar lebih rapat ya. Karena sejatinya belurusan soft ataupun penegakan soft itu iqamati sholat, bagian daripada penegakan sholat ya, pengadaan sholat, Masya Allah ya. Tapi nggak apa-apa ya, mungkin sejatinya antum yang udah ngerasain dakwah ini ya, mungkin sejatinya ini merupakan pelajaran ya. Karena antum tahu nggak sih apa, kalau boleh tahu nih, apa bahasa Arabnya masalah Atila? Musibah. Musibah atau bahasa lainnya? Musibah ya Atila, musibah. Kalau Fahmi nih, menurut Fahmi apa bahasa Arabnya masalah?
Muskilah. Muskilah ya, kata-kata muskilah nih. Jadi kita harus tahu nih ya, bahwa sejatinya muskilah ini dari kata askala atau syakala yuskilo yang artinya membentuk ya. Jadi sejatinya muskilah itu bukan hanya masalah tapi pembentukan. Jadi di sini ketika antum dihukum, diberikan pelajaran atas pelanggaran antum lakukan ini, antum dibentuk karakter antum. Ya dibentuk karakter tanggung jawab, bisa menerima segala macam itu, ikhlas dalam pendidikan, masya Allah ya. Kemudian kira-kira ya kita tahu bahwa sejatinya antum ini udah beranjak kelas 2 ya, karena tadi Fahmi udah bilang ya udah boleh masuk klub nih. Kira-kira Kenan nih ya, karena udah kelas 2 nih udah boleh masuk klub, kursus ataupun menjadi pasus ya dari pasukan khusus gugus depan. Ini Kenan masuk apa aja nih ketika kelas 2 ini? Masuk klub atau kursus apa nih Kenan? Kalau awal sana Awal tahun. awal tahun ini baru masuk klub Gastrada. Gasrada. Kalau boleh tahu Gasrada itu apa sih Gasrada? Gastrada itu kepanjangan dari Gabungan Santri Terampil Darussalam. Saudara-saudara, masya Allah. Berarti keterampilan ataupun kesenian dalam pengolahan ataupun pembuatan barangnya. Kemudian apa nih yang motivasi Kenan ingin banget masuk Gasrada itu karena apa sih? Karena ingin meningkatkan lagi kreativitas. Kreativitas. Emang Kenan di rumah suka buat hal ataupun sering ngerakit sesuatu ya? Ya, mungkin ngerakit Lego. Oh, Lego. Kemudian di pondok di aplikasi ini ya kreativitasnya, tapi nggak apa ya. Berarti sejalur ya dengan potensi yang dimiliki Kenan nih. Kemudian Fahmi nih ya. Fahmi ini ketika kelas 2 nih udah masuk klub atau kursus apa aja nih Fahmi? Untuk saya sendiri saya udah masuk Aklam, yaitu Aklam. kepanjangan dari Asosiasi Kaligrafer Darussalam. Masya Allah, berarti yang ahli dalam kaligrafer atau khot ya? Insya Allah. Ya, Amin. kalau boleh tahu ini udah masuk masa latihan berapa lama nih? Sekarang anak lagi masa namanya Murosah. Jadi Oh, masih ada- calon ya? Iya. Kemudian kalau boleh tahu udah pernah diajarin khot atau kaligrafi apa aja nih yang pernah diajarin selama di Aklam? Sekarang waktu kelas 1 saya diajarin namanya Khot Itiadiyah, Oh, yang itu Itiadiyah, pakai apa? Pulpen. Walaupun ya, iya. Kalau Kemudian di kelas- sekarang sekarang ini saya lagi belajar Khotrik A yang khot mana Rika, pakai masya Allah ya. handam namanya. Oh, udah pakai kandam ya. Jadi sejatinya dasar daripada seluruh khot itu bukan khot naski ataupun khot apa, tapi khot rika kan. Rika. Jadi sejatinya di sini dasar awal untuk bisa kita ahli dalam khot yang lain seperti khot naski, khot diwani ataupun khot sulusi ataupun juga khot maghribi ya. Itu dasarnya dari khot Rika. rika, masya Allah ya. Kira kalau boleh tahu ini sudah sampai huruf apa aja nih yang dipelajarin sama Fahmi nih? Saya sudah sampai huruf istikhrojah, yaitu huruf yang digabungin dari huruf asasi. Huruf Masya asasi. Allah ya. Berarti udah jauh ya, udah lampauin huruf-huruf, udah masuk ke kalimat ya. Insya Allah. Masya Allah. Kemudian kalau untuk Atila nih, udah masuk klub atau kursus apa aja nih Atila di kelas 2 ini nih? Saya mengikuti kursus itu LCD. LCD, oh Masya Allah. Berarti language course department ya. Kalau boleh tahu kan di LCD kan bukan satu doang ya, bagiannya ada banyak klub, ada kayak Asyams, kemudian ada masih banyak lagi. Ini Atila ambil klub apa nih? Klub bahasa Arab Simbat. Simbat ya. Iya. Oh, kira-kira apa motivasi Atila ingin banget masuk ke Simbat LCD tadi itu apa? Karena kelas 2 ini kebanyakan menggunakan bahasa Arab, Iya. maka saya ingin meningkatkan lagi bahasa saya. Oh, jadi biar lebih gampang menguasai pelajaran, ingin nguasain dulu dasarnya ya, Iya. bahasa, Masya Allah ya. Kemudian untuk Miftah nih, Miftah udah masuk kursus atau kursus apa aja nih Miftah di kelas 2 ini nih? Di kelas 2 ini saya sudah masuk kursus perbeda. Oh, berbeda, Masya Allah, Persatuan Bela Diri Darussalam. Emang suka silat ataupun hal yang berbau dengan bela diri ya? Iya. Kalau boleh tahu itu mulai menekuni bela diri itu dari di pondok atau emang dari luar? Dari di pondok. Dari pondok, baru di pondok sukanya. Kalau boleh tahu motivasi awal kok pengen banget masuk perbeda ya, apalagi pendidikan perbeda itu kan keras ya, latihannya tuh keras. Apa sih yang motivasi Miftah nih ingin masuk perbeda? Motivasi saya untuk masuk perbeda untuk ya melatih fisik saya sendiri dan juga untuk misalnya lagi di luar untuk membela diri. Oh, bela diri juga ya, Masya Allah ya, untuk bisa melindungi diri sendiri, keluarga, atau bisa suatu saat mungkin bisa ya jadi melindungi negara, bangsa dan agama ya. Masya Allah ya. Jadi luar biasa ya, antum udah kelas 2 ini udah banyak banget ya. Udah mulai yang ngambil potensi antum, jurusan antum, kalian antum, dan sejatinya di sini antum ditekan ini untuk bisa lebih dalam lagi memperdalami tentang apa yang antum tekuni dari potensi antum itu sendiri ya. Biar nanti keluar jadi alumni yang punya
keahlian tersendiri, Masya Allah ya. Kemudian kita tahu ya di kelas 2 ini tadi ya udah dibahas sama Atila ya, bahwasanya di kelas 2 ini udah mulai masuk pelajaran ada bahasa asing ya, bahasa Arab, bahasa Inggris. Kemudian kira-kira nih pelajaran yang baru antum dapatin di kelas 2 ini apa aja nih, Fahmi? Pelajaran baru ya, mungkin pelajaran baru tuh di sini cuman di bahasa Arab. Oh, jadi cuma ditranslatein ke bahasa Arab ya? Iya, Kalau betul pelajaran apa aja tuh yang ditranslate ke bahasa Arab? fikih, Oh iya, fikih, terus tajwid, ya. terus apa lagi ya? Tamrin lugo masih ada tapi meningkat. Oh, tapi meningkat, jadi lebih pembahasannya lebih dalam lagi ya? Iya, dan juga ada pelajaran baru juga yang lebih panjang justru makolahnya, yaitu mutalaah. Oh, Mutalaah Qiraah Rasyidah ya. Iya. Masya Allah. Kalau boleh tahu pengajarnya siapa nih pelajaran Mutalaah? Wali kelas sendiri Masya Allah, wali kelas Ustadz Ustadz Hakim, Masya Allah ya. Pasti yang diajarin lebih dalam ya, jadi bisa lebih paham. Apalagi antum ini kelas 2C ya, yang setidaknya stratanya ini lebih tinggi, Masya Allah. Kemudian untuk Fahmi nih, pelajaran yang baru dirasain di kelas 2 ini pelajaran apa aja nih? Pelajaran yang baru dirasain mungkin apa ya? Itu aja tadi ya, udah itu aja disebutin ya kayaknya, tadi. iya. Kemudian untuk Kenan nih, pelajaran yang baru dirasain di kelas 2 ini apa aja? Mungkin ada sorof. Oh, ada sorof ya, Masya Allah. Kemudian selain sorof apa lagi nih, Kenan? Ada nahu juga. Oh, nahwu ya. Kemudian kita tahu kan sorof kan, nahwu kan ini merupakan dasar ya, menjadi kaki dasar pelajaran bahasa Arab ya. Yang dimana sorof ini membahas tentang perubahan fi'il ya. Kemudian nahwu ini mengajarkan kita untuk bisa tarkib, membentuk kalimat tuh. Sejatinya gimana cara Kenan nih untuk bisa mendalami dua pelajaran ini tadi yang seperti nama Kenan, pelajaran sorof sama nahwu nih. Gimana cara Kenan, strategi Kenan untuk bisa menguasai pelajaran itu, Kenan? Mungkin sering dibaca-baca ulang lagi. Sering dibaca ulang ya, kemudian dipahami, ditahui kaidahnya ya, tata caranya, hukumnya gimana. Kemudian untuk Atila nih, pelajaran yang Atila ngerasain baru di kelas 2 nih pelajaran apa aja? Nahu, sorof, terus udah kayak. Udah sama disebutin ya, udah lengkap berarti ya, tadi lengkap disebutin sama Kenan sama Fahmi ya. Masya Allah. Kemudian kita tahu juga ya, bos Kenan tadi antum udah ngerasain yang namanya murojaah ya, kalau nggak salah minggu lalu ya, atau 2 minggu lalu ya. Oh, 2 minggu lalu ya. Kemudian udah ngerasain murojaah atau ulangan umum ya. Kemudian gimana kesan antum nih pertama kali menghadapi murojaah ulangan umum yang notabene ini udah menggunakan bahasa asing, bahasa Arab dan bahasa Inggris nih. Miftah, gimana perasaan awalnya nih menghadapi ulangan ya, apalagi di Gontor tuh nggak ada pilihan ganda ya. Semua esai, gimana lagi ditambah dengan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Gimana kesan awalnya nih Miftah pertama kali ngerasain itu? Awalnya saya ketika ulangan di murojaah awal sana, saya agak kaget karena dijawabnya itu menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya, bahasa Inggris. Masya Allah. Terus kemudian alhamdulillah kemarin murojaah gimana, lancar ya? Lancar. Masya Allah. Kemudian untuk Fahmi nih, gimana kesan awal Fahmi ketika pertama kali menghadapi soal yang dimana notabene menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris nih, Fahmi? Untuk saya sendiri pertama saya bingung mau jawab apa, soalnya bingung belum dulu ya? terbiasa dengan bahasa Oh iya, Arab. jadi masih belum terlalu mendalami ataupun memahami maksud dari perintahnya ya. Iya, betul. Terus gimana setelah itu Fahmi menghadapinya tuh gimana? Saya tawakal, saya doa, insya Allah saya bisa, saya yakin dengan diri saya sendiri. Insya Allah Masya Allah ya. Kemudian alhamdulillah ya. Gimana nilai murojaahnya? Alhamdulillah ya, Masya Allah ya, semua sesuai dengan harapan ya. Kemudian kita tahu juga ya bahwa sekarang kita ini masih di ranah ataupun minggu-minggu awal daripada tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 1444, yang pastinya di tahun ini kita pasti harus pasang target ataupun pasang apa yang kita ingin capai di tahun itu nih. Kira-kira nih Atila ini di awal tahun Hijriah ini, di tahun baru ini, apa target yang ingin Atila capai selama 1 tahun ke depan nih Atila? Target saya untuk memperbaiki diri dan untuk memperbaiki bahasa, serta tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang kotor agar tidak kena dakwah oleh bagian-bagian. Ya, tapi sejatinya bukan itu sih tujuan utamanya, karena sejatinya lugu al-fahisha, perkataan kotor ataupun yang tidak baik itu memang bukan suatu hal yang harus ada ataupun yang ada dalam santri ya, karena santri berarti harus mencari makan perkataannya, kemudian pikirannya juga, tingkah lakunya juga harus bersih ya, jadi nggak boleh berkata seperti itu ya. Kemudian untuk Miftah nih, target Miftah yang ingin Miftah capai di tahun ini apa nih Miftah? Target saya dalam tahun ini mungkin untuk mendalami bahasa lagi. Mendalami bahasa juga ya. Kemudian meningkatkan belajar dalam
sehari-hari. Masya Allah, jadi meningkatkan belajar itu ya. Kemudian untuk Fahmi nih, kira-kira Fahmi, target Fahmi selama 1 tahun ini apa aja Fahmi yang ingin ditarget atau ingin dicapai sama Fahmi nih? Selain dari yang udah disebutkan yaitu meningkatkan bahasa, ya saya di sini di awal tahun ini mau yang namanya jadi anggota khusus dari Aklam dan menamati Hotrika. Oh, jadi ingin memperdalam ya dalam dunia kaligrafi ya, Masya Allah. Kemudian untuk Kenan nih, target yang ingin Kenan pasang ataupun ingin Kenan gapai di tahun baru ini ya 1444 nih apa nih Kenan? Mungkin untuk saya memperbaiki cara belajar karena berbeda dengan tahun yang kemarin yang masih memakai bahasa Indonesia dan sekarang udah memakai bahasa Arab atau enggak Inggris. Oh iya, jadi ingin memperbaiki cara belajar ya, ataupun metode belajar yang Kenan ingin terapin ya, Masya Allah ya. Kemudian kita tahu juga ya bahwa sejatinya ini kita udah mendekati nih ya, sebentar lagi akan ada ujian ataupun ulangan awal tahun ya. Yang pastinya setelah ulangan tuh ada liburan nih. Kira-kira nih kalau misalnya antum disuruh pilih, ingin liburan atau mukim? Mungkin dari Atila nih, kira-kira Atila kalau misalnya disuruh pilih nih, dikasih pilihan nih ya, mau pengen balik liburan atau ingin mukim di pondok aja nih? Sudah pasti jawabannya liburan. Ingin liburan ya. Kalau tahu emang apa sih yang sejatinya paling dirindukan sama Atila ketika balik tuh apa? Yang bertemu dengan orang tua. Bertemu orang tua ya. Kemudian selain itu? Selain itu ingin mengajari teman-teman tentang ingin mengajari tentang bahasa, kemudian tentang keislaman ya. Tapi kan kita tahu juga ya bahwa sejatinya ketika antum mukim ataupun nggak balik itu kan ada juga agendanya dia menghibur antum ya. Ada kegiatan lomba-lomba yang sejatinya mungkin menurut Akhi Nadir ya, menurut Ustadz sendiri ini lebih bermanfaat ya. Karena mungkin ketika antum liburan tuh nggak, mohon maaf ya, bisa sih digontor sama orang tua, tapi nggak sama disiplinnya kayak digontor. Ya mohon maaf, mungkin antum untuk masalah baca Al-Qur'annya ataupun kegiatan yang lainnya mungkin sedikit longgar ya. Tapi kan di pondok kan bisa lebih efektif lagi, bisa lebih disiplinnya dijaga, aktivitasnya. Kemudian kan ada juga perlombaan yang menghibur nih. Kira-kira nih Miftah nih, kira-kira kalau dikasih pilihan nih ya, ingin balik atau ingin mukim Miftah? Mungkin pendapat saya balik juga sama ya, pastinya karena ingin ketemu orang tua, ingin bareng lagi sama keluarga ya. Kira-kira kalau Fahmi nih punya pilihan lain nggak Fahmi? Saya sama saja seperti Sama juga ingin balik semua ya. Masya Allah. Kemudian untuk Kenan sendiri nih ada nggak berbeda nggak atau sama kayak yang lain, ingin balik juga? Sama. Ingin balik juga, Masya Allah ya. Jadi berarti yang rindu sama santrinya itu bukan wali santri juga ya. Jadi antum juga rindu sama orang tua antum ya. Wajar aja sih setelah mungkin udah 4 bulan 5 bulan nggak ketemu sama orang tua ya. Tapi nggak apa ya, ini memang tujuan ya. Karena sejatinya santri itu harus keras pendidikannya, harus kuat biar lebih mendalam, Masya Allah ya. Kemudian nih ya, antum tahu ya ketika antum di kelas 2 ini kan sering ya mendapatkan tasji ya. Biasa kita sebutnya tasji atau bisa dibilang dengan masukan ataupun bisa dibilang juga kayak arahan daripada mudabir ya. Kira-kira apa nih tasji ataupun bisa dibilang quotes ya yang paling antum ingat dan paling antum terkenal dalam diri antum nih, Fahmi nih apa? Dari Mahfuzot itu Hakul Walidain. Hakul Walidain. Kalau bisa tahu dijabarin kan, tolong dong. Hakul Walidain ini mentahkik atau apa namanya? Intinya itu adalah orang tua itu dua orang tua itu yang harus kita hormati setelah kehormatan kita kepada Allah. Masya Allah ya, berarti harus berbakti kepada Allah, kemudian setelah itu yang menjadi prioritas utama setelah Allah adalah orang tua. Masya Allah. Kemudian untuk Miftah nih, apa quotes ataupun tasji yang paling Miftah hafal ataupun ingat terkenang dalam diri Miftah nih apa Miftah? Mungkin semuanya sudah pernah dengar dan ini adalah Mahfuzot. Mahfuzot juga ya. Iya. Manjada wajada. Ya. Apabila kita bersungguh-sungguh dalam sesuatu, kita akan mendapatkan itu. Masya Allah ya. Kemudian kalau dari Atila nih, ada nggak quotes selain dari Mahfuzat tadi tuh, yang mungkin langsung dari mudabirnya yang dikasih, yang paling terkesan dan menurut Atila ini bisa menjadi pembangkit Atila ketika lagi kesusahan nih? Saya mendapatkan quotes ini dari wali kelas saya. Masya Allah. Bahwa seseorang itu melihat dengan 3 cara. Nah, pertama dia itu melihat menggunakan mata. Yang kedua dia melihat menggunakan pikiran, dan yang ketiga dia menggunakan hatinya. Seperti contoh yang pertama menggunakan mata, dia itu melihat bintang. Nah dia itu melihat bintang itu kecil karena dia menggunakan mata. Yang kedua dia melihat bintang itu besar karena dia memikir menggunakan otaknya. Dan yang ketiga
dia menggunakan hati. Ya dia sudah tahu bintang itu besar, tetapi menurut ia bintang itu masih kecil karena pencipta Allah yang lebih besar darinya. Masya Allah, itu yang paling terkesan ya. Masya Allah, itu dari wali kelasnya Syekh Ustadz Haki. Masya Allah, luar biasa ya Ustadz Haki ya. Berarti sering kasih masukan ke antum, sering berikan arahan ya, luar biasa. Kemudian Kenan nih, apa mungkin kalau bisa dibilang tafsir ataupun arahan yang paling Kenan ingat terkesan dalam diri Kenan nih selama menjalani kelas 2 nih, apa aja Kenan? Mungkin yang sering saya dengar, jangan gampang-gampang berputus asa karena masih banyak orang yang lelah mungkin di luar seperti orang tua. Masya Allah ya, berarti mungkin motivasi Kenan tuh orang tua ya. Jadi kayak kita ingin malas-malasan ya, kita pikir dulu apakah orang tua kita juga sekarang bermalas-malasan? Nggak mungkin ya, pasti sedang mencari rezeki, mencari nafkah buat anaknya. Masya Allah. Kemudian sekarang nih, jika kesempatan kali ini pada acara ngantri sore hari ini nih, pada hari Ahad 7 Agustus 2020 nih, kebetulan orang tua antum atau wali santri antum sedang ngedengerin Swargo nih, kira-kira apa pesan yang ingin antum sampaikan ataupun ini antum berikan ke orang tua antum nih, mulai dari Fahmi nih. Assalamualaikum jika orang tua saya ngelihat. Assalamualaikum mama, ayah. Abang sehat di sini dan ntar lagi pulang. Alhamdulillah, insya Allah habis ulangan awal sana. Itu aja yang disampaikan, gak ada yang lain. Enggak ada. Itu aja ya. Kemudian untuk dari Atila nih, apa pesan ataupun yang ingin Atila sampaikan ke orang tua jika pada sore hari ini berkesempatan ngedengerin Swargo nih, apa Atila? Assalamualaikum ayah dan bunda. Semoga sehat selalu dari saya dan doakan kami semua pulang saat sesudah imtihan nanti. Masya Allah, jadi ingin cepat-cepat balik ya. Kemudian untuk Miftah nih, apa ya pesan yang ingin Miftah sampaikan ke orang tua nih? Assalamualaikum bunda, ayah. Alhamdulillah di sini adik sehat. Dan minta doanya juga buat nanti ulangan awal sana. Semoga bisa dimudahkan dalam menjawab soal. Masya Allah, jadi minta doa ya. Untuk Kenan sendiri nih, apa pesan ini? Assalamualaikum Papa. Semoga di rumah sehat selalu. Terus jangan lupa doain buat ujian awal tahun yang akan datang. Itu ya, minta doa juga sama ya, kayak Miftah minta doa. Kemudian Atila juga minta bimbingan ya, kemudian biar cepat balik ya. Masya Allah ya. Ya baiklah kan kata yang dirahmati Allah SWT, itulah dia tadi ya pertemuan kita, perbincangan kita, obrolan kita bersama beberapa narasumber kita dari perwakilan kelas 2C. Mungkin setelah ini kita akan break terlebih dahulu, dan setelah itu kita akan beranjak langsung, kita ngobrol langsung nih bareng wali kelas 2C, yaitu Al-Ustadz Haki Maulana Zain, yang mungkin ingin banget nih untuk bisa bersilaturahim dengan antum, yaitu para pendengar setia, apalagi para wali santri dari kelas 2C yang mungkin sore ini sedang mendengarkan Radio Swargo Antara FM ya. Namun sebelum itu akan ngebacain dulu nih beberapa salam sapa yang udah masuk di laman resmi kami. Oleh karena itu perkenalan Akhi Nadir bacain dulu nih. Datang dari Wali Mahesa. Assalamualaikum Akhi Nadir. Waalaikumsalam. Dan Al-Ustadz Haki Maulana serta santri kelas 2C. Salam pengantri dari Jakarta nih, Masya Allah. Kirim salam sayang buat Mujahid UF teruntuk slogan tersayang kami, yaitu Mahesa Nur Ardani. Sehat selalu di pondok, tetap semangat. Ayah mama selalu mensupport dan mendoakan. Peluk dari jauh, Masya Allah ya. Salam kepada satu wali kelas 2F yaitu Ustadz Ridho ya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih atas bimbingan kepada santri 2F. Kalam kompak selalu buat keluarga Tob'an 2F Al-Buhim Naja. Ditunggu acara ngantri bersama 2F nih. Mungkin acara ngantri 2F harus nunggu waktu lain juga ya. Harus ngantri juga nih, berhubung kelas di Gontor ini terbilang begitu banyak ya. Namun kami akan usahakan semoga 2F bisa mengudara bersama kami di acara ngantri, Masya Allah. Kemudian disusul dari Wali Farhan nih, Masya Allah ya. Assalamualaikum Akhi Nadir. Waalaikumsalam. Saya Bunda Farhan hari pertama nih kelas 2Q, Masya Allah ya, yang kemarin ngantri nih. Akhi salam rindu buat Mas Farhan. Semangat belajar selalu ya. Akhir Agustus katanya ujian, Bunda doakan mumtaz, Masya Allah ya. Salam juga nih buat Ustadz Wildan wali kelas 2Q serta Ustadz Zikril Hakim. Jazakumullah khairan atas bimbingan ya kepada mujahid kami kelas 2Q. Khususnya salam juga nih untuk Ustadz Fazrin dan Ustadz Fahmi Zailani. Semoga Allah membalas segala kebaikannya, Masya Allah. Akhi Bunda Farhan mau pantun nih, Masya Allah kreatif banget ya. Ada pantun nih. Buah nanas, buah semangka, asyiknya dibuat rujak. Monumen Monas sudah dibuka, semoga maklumat Mudif juga ikut segera dibuka. Masya Allah ya. Mungkin untuk mentari daripada kabar Mudif mungkin belum ada ya. Berhubung kemarin juga Bapak Pimpinan malah mengeluarkan maklumat menegaskan positifnya para wali santri juga para tamu tidak diperkenankan masuk pondok ya. Berhubung sekarang ada
kabar yang sedang beredar bahwasanya sekarang ada corona varian baru nih Masya Allah ya, yang sejatinya tujuannya juga bukan hanya untuk pendidikan santri namun juga untuk bisa memberikan hal yang terbaik bagi para santri kita, menunjang pendidikan mereka di pondok Masya Allah. Semoga Ustaz dan Pak Kiai sehat selalu semua, amin Allahumma amin. Salam juga nih buat para wali santri 2Q Kowam, salam juga nih buat Momi Bejo ya, Betawi Jawa Masya Allah, antara lain Umi Hanif, Mama Afgan, Mama Kenan nih Masya Allah ya, yang lagi diundang di surga Kenan nih Masya Allah ya. Jazakallahu khairan. Akhirnya hadir bacakan salam sapanya Afwan ya. Surga selalu jadi udara abadi di hati dari Gontor Menyapa Indonesia. Akhirnya hadir tolong bacain. Oke, akhirnya hadir udah bacain ya, Masya Allah. Kemudian itu aja dia ya dari Wali Akhi Farhani. Kemudian susul dari Wali Atila nih Masya Allah yang sedang mengudara nih ya, yang bersama kita narasumber kita sore hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sorgo jadi udara abadi di hati. Salam ngantri. Terima kasih akhirnya dari kelas 2C sudah diundang di acara ngantri Masya Allah ya, menjadi pengabat rindu nih bagi para wali santri 2C ya. Titip salam nih untuk Ananda Tila Noval Kamil, rajin belajar ya, juga jaga kesehatan dan jaga salam nih untuk Fahmi, Miftah, Kenan dan anak-anak kelas 2C nih dapat salam dari Wali Atila ya. Dan salam takzim juga nih untuk Ustadz Hakiyah wali kelas 2C dan selalu sabar membimbing anak-anak kelas 2C, dan salam takzim juga nih untuk Ustadz Tajudin, dan tering salam untuk wali santri 2C dan wali santri X1J tahun lalu. Syukuran akhirnya dari Evan. Kemudian dari Wali Nabahan Karim, Assalamualaikum, alhamdulillah senangnya mendengar suara santri kelas 2 ya, sehat semua selalu ya. Titip salam juga nih buat Ananda Nabahan kelas 2E dari Rayon Indonesia 4. Salam kompak selalu buat wali santri 2E dan juga buat wali kelas 2E Ustadz Abdurrahman. Semoga dimudahkan dan semua kegiatannya. Buat Akin Nadir, terima kasih ya udah dibacain pesannya Masya Allah. Surga FM jahit di udara abadi di hati dari Gontor Menyapa Indonesia. Baiklah, setelah ini Akin Nadir kita akan break terlebih dahulu. Semoga Akin Nadir akan mudarain lagu yang bisa nemenin antum di sore hari pada weekend hari ini. Stay tune di Radio Suara Gontor FM jaya di udara abadi di hati dari Gontor Menyapa Indonesia. Mereka ngurusin kepribadian mereka, di karakter mereka. Kira-kira apa saat motivasi yang sering antum tekankan dalam diri antum ketika antum lagi down, lagi banyak masalah? Apa saat motivasi antum untuk bisa kembali bangkit saat? Kalau melihat mereka di kelas, terkadang juga tidak luput dari rasa pernah ada sedih, entah kecewa dan sebagainya. Tapi yang selalu saya pikirkan dalam hati saya adalah jangan sekalipun memberikan yang setengah-setengah kepada santri. Apapun yang kita berikan kepada santri, usahakan berikan yang semaksimal mungkin. Mau secapai apapun, mau seberat apapun, jangan tunjukkan keberatan atau kesalahan itu kepada depan santri. Ingatlah, berikan terbaik dari santri, insya Allah pahalanya. Saya selalu berpikir kalau misalnya melihat anak-anak ini, saya tidak pernah berpikir untuk mencela atau terlalu mengingatkan dengan bahasa-bahasa yang kurang enak dipandang, karena saya percaya yakin suatu saat nanti jikalau kita mengajarkan dengan ikhlas, suatu saat nanti ketika kita nanti di akhirat, apa yang kita sudah ajarkan mereka, suatu saat nanti mereka lah yang akan menyelamatkan kita semungkin dari azab neraka. Masya Allah. Dan saya melihat perbedaan yang sangat mencolok sekali dengan santri Gontor dengan santri yang di luar, dengan anak-anak yang di luar. Mereka hanya kelas 2 SMP Ustaz. Sedangkan kita lihat anak-anak kelas 2 SMP yang di luar di sana, betapa beruntungnya memiliki anak didik seperti mereka yang patuh, yang rajin. Senakal-nakalnya mereka tidak pernah nakal melanggar yang namanya syarat agama, hanya sebatas nakal sepantaran mereka saja. Sedangkan antum mungkin bisa bayangkan anak-anak 2 SMP atau anak-anak kelas 3 SMP, SMA di luar, bagaimana keadaan mereka sekarang. Maka sungguh sangat haru, maka sungguh sangat senang memiliki anak didik seperti mereka. Mau susah, mau senang, bagi saya tidak ada artinya. Yang saya pikirkan adalah tidak ada istirahat karena capek, tidak ada alasan untuk yang namanya memberi karena alasan malas dan sebagainya, karena sesungguhnya hakikat roha atau hakikat istirahat itu adalah istirahat di pergantian di surga. Masya Allah, di la rohata illa roha fil jannah. jannah. Masya Allah. Seperti Jadi itu ya, mungkin antum menganggap maksudnya di antara santri antum yang nakal sudah diatur ini, pasti ada salah satu dari tangan mereka yang akan menarik antum ke dalam surga ya Sat. Benar Sat. Masya Allah Sat. Kemudian Sat, mungkin antum udah bareng dengan 2C ini udah begitu lama ya, udah 4 bulan lamanya, 5 bulan ya, udah memberikan begitu banyak kepada mereka dari pengetahuan, wawasan, kemudian tentang pengalaman antum ya. Kira-kira Sat, ada nggak Sat pesan yang ingin antum sampaikan kepada wali santri mereka nih, yang mungkin bisa menjadi sarana bagi antum untuk bisa memberikan sedikit sharing
tentang pesan ataupun sesuatu yang berharga bagi mereka saat kira-kira. Sebelumnya terliput juga dengan bangga memiliki anak 2C. Kalau misalnya bisa dibilang kalau B itu merupakan tingkat tertinggi di kelas 2, tapi kalau menurut saya C itu spesial. Masya Allah, spesial. Karena C itu tidak kalah juga akademiknya, tapi pergerakan mereka luar biasa. Masya Allah. Dan pun pula dengan wali santri 2C, bagi pendengar khususnya terutama wali kelas 2C, wali santri 2C yang dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih atas support dan dukungannya selama ini. Bahkan kemarin kami sendiri ikut terharu mendapatkan ucapan selamat ketika wisuda kemarin. Bukan hanya anak-anak saja yang mengucapkan, tapi juga wali-wali santri kelas 2C dan banyak memberi kami masukan, memberi kami doa dan sebagainya. Mohon izin untuk mendidik anak-anaknya dan mohon doa semoga bisa istiqomah dan semoga bisa amanah dalam membimbing anak-anak. Doakan semoga jamaah kelas 2C ini sampai akhir husnul hitam dan semoga mendapatkan apa yang mereka cita-citakan, dan semoga sampai nanti ketika alumni menjadi alumni yang bermanfaat, ketika pulang nanti memberikan banyak kesan yang baik kepada orang tua. Dan mohon doanya semoga, dan mohon jangan ketika mereka nanti pulang di rumah, mohon jangan dimarahin, karena seburuk apapun mereka, insya Allah mereka masih bisa berkembang lagi. Karena Gontor ini mendidik anak-anak memang tidak langsung jadi Ustaz, tapi kami percaya dengan proses yang mereka dapatkan pasti ada satu kebaikan yang mereka dapatkan di Gontor ini ketika mereka pulang nanti. Masya Allah. Seburuk apapun anak didik kami, insya Allah kami tetap akan bangga dan kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendidik anak-anak sampai akhir. Dan itu tidak luput dari doa wali-wali santri, dan mohon doanya semoga selalu istiqomah dan amanah dalam mendidik anak-anak. Amin ya rabbal alamin ya. Masya Allah, lihat tadi. Jadi antum memang sejatinya ingin mengharapkan doa mereka ya, Sat. Karena sejatinya doa itu adalah silahul muslimin, senjatanya orang muslimin, yang apalagi ini ikatan antara orang tua juga kepada para anaknya juga pasti mendapatkan dampak kepada antum sendiri ya. Masya Allah, Sat. Semoga santri 2C ini bisa menjadi santri yang munzirul qaum nanti ketika menjadi alumni, kemudian bisa menjadi khusnul khatimah. Masya Allah. Baiklah yang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dia tadi perbincangan kita bersama kelas 2C ya, obrolan kita di sore hari ini pada hari Ahad 7 Agustus 2022. Dan tak lupa juga kami tadi sempat ngobrol ya bareng dengan wali kelas 2C, yaitu Al-Ustadz Hakim Maulana Zain. Dan tak terasa pertemuan kita ini telah beranjak ataupun telah berlangsung selama sejam lamanya. Dan karena itu akhirnya pamit undur diri, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Namun terlebih dahulu kami mengucapkan permohonan sebanyak-banyaknya, karena jika dalam penjelasan kami ini masih ada kesalahan juga kekurangan dalam segala aspek. Oleh karena itu kritik, saran dan juga masukan dari para ikon-ikon sekalian sangatlah berarti. Namun setiap ini bukan akhir dari perjumpaan kami, karena setelah ini akan hadir akan lanjut ngebacain salam sapa yang udah masuk ya, yang di laman resmi kami. Namun setelah ini kita akan beri terlebih dahulu untuk guna kita akan dokumentasi dulu nih. Kita akan foto-foto bareng dengan kelas 2C di studio kami ini di Radio Suara Gontor FM. Oleh karena itu stay tune di Radio Suara Gontor FM, Jaya di udara, abadi di hati, dari Gontor menyapa Indonesia. Ku yakin takkan ku berhenti selama denyut nadiku masih berbunyi. Oh bahagia ku dapat tertawa menikmati hidup ini yang sangat jauh lebih indah.
bersama